Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Membida. Nah, hari ini kita akan belajar tentang SPB dan KPK. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu pertama, kalian diharapkan dapat memahami pengertian faktor persekutuan terbesar atau SPB dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPB. Nah, langsung saja ya kita masuk pada materinya. Materi yang pertama, faktor persekutuan terbesar atau SPB. Beberapa cara untuk menentukan SPB diantaranya adalah yang pertama, faktor persekutuan, kedua, faktorisasi prima, ketiga, tabel. Nah, kita bahas dulu cara yang pertama, yaitu faktor persekutuan. Caranya yaitu uraikan faktor pembagian dari setiap bilangan yang ditentukan. Misalnya, SPB dari 12 dan 18. Nah, 12 itu SPB-nya 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi SPB dari 12 dan 18 adalah 6. Kemudian contoh berikutnya, misalnya SPB dari 9, 15, dan 21. Nah, 9 sama dengan 1, 3, 9. 15 sama dengan 1, 3, 5, 15. Untuk 21 sama dengan 1, 3, 7, 21. Jadi SPB dari 9, 15, dan 21 adalah 3. Untuk cara yang kedua yaitu faktorisasi prima. Membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Contoh, SPB dari 8 dan 20. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Untuk 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, SPB dari 8 dan 20 adalah diambil dari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya bagaimana dengan pohon faktor? SPB dari 8 dan 20 adalah, kita sekarang bikin pohon faktornya ya. Yang pertama adalah angka 8. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Untuk 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi SPB dari 8 dan 20 adalah diambil dari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk pada tabel. Bilangan-bilangan yang akan dicari SPB-nya dibagi dengan bilangan prima, dimulai dari yang terkecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Contoh,
Carilah FPB dari 27 dan 36. Perhatikan tabelnya berikut. Di 27 dengan 36. Nah, 27 itu tidak bisa dibagi dengan 2, makanya ditulis kembali 27. Sedangkan 36 itu bisa dibagi 2, makanya tulis 18. Kemudian 27 lagi itu tidak bisa dibagi dengan 2, makanya angkanya tetap ditulis 27. Sedangkan 18 itu bisa dibagi 2, makanya ditulis 9. Untuk selanjutnya 27 dibagi 3, itu hasilnya 9. Dan 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Dan selanjutnya bagi 3 lagi, 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Selanjutnya 3 dibagi 3 itu menghasilkan 1. Dan 1 dibagi 3 itu tidak bisa, maka ditulis kembali nilai bilangannya yaitu 1. Nah, untuk menentukan FPB-nya adalah hanya bilangan prima yang dapat membagi keduanya. Jadi FPB dari 27 dan 36 adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Karena hanya 3 yang bisa membagi kedua bilangan ini. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. FPB dari 42 dan 51. 51 dibagi 42 sama dengan 1 dengan sisa 9. 42 dibagi 9 sama dengan 4 dengan sisa 6. 9 dibagi 6 sama dengan 1 dengan sisa 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dengan sisa 0. Berhenti di sini karena kita sudah mendapatkan angka 0. Jadi sisanya 0. Bilangan terakhir yang digunakan untuk membagi adalah 3. Jadi FPB dari 42 dan 51 adalah 3. Selanjutnya kita masuk pada kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut KPK. Nah, beberapa cara untuk mencari KPK diantaranya adalah 1. Kelipatan, 2. Faktorisasi prima, 3. Tabel. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu kelipatan persekutuan. Menuliskan kelipatan dari bilangan yang ditentukan. Contoh, tentukanlah KPK dari 4 dan 6. Kita coba jawab. 4 itu sama dengan 4, 8, 12, 16. Dan 6 sama dengan 6, 12, 18, 24. Ini adalah kelipatannya. Nah, dari penjabaran di atas terlihat kelipatan terkecil yang sama adalah 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Yang kedua, faktorisasi prima. Membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Contoh, KPK dari 8 dan 12 adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi faktor primanya adalah 2 pangkat 3. Nah, untuk 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi faktor primanya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Jadi KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3, yaitu sama dengan 24.
Selanjutnya pohon faktor. Di sini ada contoh, tentukan KPK dari 18 dan 24. Nah, kita mulai dengan angka 18. 18 dibagi 2 itu sama dengan 9. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk bilangan 24 itu dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktor prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Selanjutnya kita masuk pada cara yang ketiga, yaitu tabel. Bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya dibagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Contoh, carilah KPK dari 27 dan 36. Nah, perhatikan tabelnya lagi. 27 kita bagi 2 itu tidak bisa, maka bilangan ini ditulis kembali. Kemudian 36 bisa dibagi 2, ditulis 18. 2. Kemudian 27 dibagi 2 lagi, itu tetap tidak bisa, tidak habis dibagi, maka tetap ditulis angka 27. Nah, 18 itu bisa dibagi 2, jadi hasilnya 9. Kemudian 27 dibagi 3 itu bisa, hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 itu juga bisa habis dibagi, maka menghasilkan 3. Setelah dibagi 3 lagi. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. Selanjutnya dibagi 3 lagi. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. Dan 1 dibagi 3 itu tidak habis dibagi, maka ditulis kembali bilangannya di bawah. Nah, KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Jadi KPK dari 27 dan 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 108. Nah, sampai sini dulu materi untuk SPB dan KPK hari ini. Semoga apa yang memaparkan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.